Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perahu dihantam ombak besar, 2 pemancing tewas, 3 orang masih dalam pencarian. Temuan baru rapat Pansus Hak Angket Bupati Pati, adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 1000%. Rencana demo Pati Jilid 2 pada 25 Agustus batal. Inisiator demo Pati Ahmad Hussein disebut berdamai dengan Bupati Sudewo. Ratusan tenaga honorer petugas irigasi dan penjaga pintu air berdemo di kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam aksi ketiga kalinya itu, mereka menuntut diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seperti ini tidak disapa oleh Pemprov Jawa Tengah. Pemerintah beri sendiri atau beri menginginkan supaya Pak Gubernur Lutfi untuk membuat terobosan. Itulah salah satu keresahan petugas irigasi saat berorasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah Selasa siang. Ratusan pengunjuk rasa dari Forum Komunikasi Petugas Irigasi Jateng ini mendesak Pemprov Jateng untuk mengangkat 2.640 anggotanya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mereka mengatakan selama 20 tahun terakhir statusnya sebagai pekerja harian dengan upah 1,5 hingga 2,5 juta rupiah per bulannya. Kan harus 1 Oktober kalau tidak salah ya. Karena terakhir pengajuan kan besok. Jadi insya Allah data sudah berproses, kita sudah berproses. Kemarin juga sudah ada edaran tanggal 17 Agustus itu kami terima bocorannya. Tapi kami mengapa hadir ke sini ya, kita memastikan data itu 2.640 yang diajukan itu data kami. Peserta aksi yang di FKPI ini. Jadi bukan data orang lain. Kami tidak mau ada susupan dari tenaga lain, Mas. Jadi kami berharap tidak ada satupun dari FKPI sebanyak 2.640 itu tidak terakomodir, satu pun tidak. Ada yang satu yang ketinggalan, tidak mau kita. Aksi yang digelar sebelum Oktober ini tentu beralasan. Pengangkatan P3K yang dijadwalkan pada awal tahun 2025 mundur menjadi Maret 2026. Hal itu membuat para pendemo ini mempertanyakan status mereka di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris Daerah Jawa Tengah yang menemui ratusan pengunjuk rasa hanya dapat menampung aspirasi petugas irigasi Jawa Tengah sambil menunggu proses verifikasi data di Kemenpan RB. Sebenarnya kan proses panjang dari regulasi dan sebagainya, karena kemarin dari tahapan dan sebagainya bahwa ada regulasi, ada jabatan yang tidak termasuk 264 jabatan. Ini kan salah satu kan sebenarnya teman-teman juga ada persyaratan yang di pertengahan dari awal itu kan sebenarnya pendataan awalnya, sehingga data masuk saja tapi tanpa di-assessment sama sekali. Setelah itu keluar regulasi masalah verifikasi. Nah, itu verifikasi ini ada beberapa hal yang menyebabkan teman-teman ini menjadi kendala. Jadi Pak, infonya kan 2026 nggak boleh angkat P3K lagi dari pusat, ya itu gimana Pak? Oh iya, kalau itu kebijakan dari pusat tentu saja kita ikuti. Sebenarnya kalau teman-teman ini kan pekerjaannya selama ini kan bukan honorer sebetulnya. Mekanisme swaklola tetap kita lakukan. Ini berbeda dengan pengangkatan honorer ya. Pengangkatan honorer ini sebetulnya seperti pekerjaan borongan, terus yang borong mencari pekerja gitu. Jadi tidak perikatan langsung dengan kami, dengan teman-teman Bali. Selain pengangkatan sebagai P3K, para pekerja irigasi juga menuntut bantuan kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Terkait hal itu, Pemprov Jateng setuju dan tengah diproses. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ada fakta baru dalam rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati Selasa kemarin. Ditemukan adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 1000%. Tidak perlu untuk membela diri lagi, karena ini sudah ada ancaman. Kalimat wajib ini sudah ada.
Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kembali berlanjut Selasa siang. Agenda rapat kali ini memanggil 3 camat terkait surat edaran yang beredar luas di masyarakat. Surat berisi kewajiban warga untuk melunasi pembayaran PBBP 2 jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan. Di hadapan panitia angket, para camat mengatakan jika surat itu adalah inovasi mereka untuk mendorong ketaatan pajak. Dari DPRD menanyakan tentang usulan kenaikan PBB itu, di mana usulan kenaikan PBB itu bukan berasal dari camat atau kepala desa, tetapi usulan tersebut dari DPRD berdasarkan kenaikan NJOP, yang mana camat dan kepala desa dimintai pertimbangan. Namun hal baru yang ditemukan oleh panitia angket kali ini adalah angka kenaikan pajak melebihi ketentuan hingga 1000%. Terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, terus camat menyetujui, bukan usulan mereka. Tapi 3 camat yang dipanggil semuanya sama keterangan? Sama. Masih temuannya hari ini ya itu Pak ya? Temuan itu berarti tidak sesuai dengan pernyataan Pak Bupati. Usulnya kabar 1000%. Apa? Ada yang 500%, ada yang 1000%. Tadi data teman-teman kita kemarin libur itu tidak terus kita duduk di rumah, tapi teman-teman pansus juga ke bawah mendapatkan masukan. Ternyata ada yang 800%, 1000% gitu ya. Dalam rapat Pansus Hak Angket pada 14 Agustus lalu diperoleh 22 aduan. Pansus merangkum aduan tersebut menjadi 12 pokok permasalahan untuk menjadi materi pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kemarin kita sudah menentukan dari 22 tuntutan dari pendemo, kita rangkum, kita lihat ternyata menjadi 12 titik, 12 titik yang akan kita 12 poin yang akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi diantara seperti contohnya yang kemarin ya, yang jelas itu adalah surat peringatan ketiga dari BKN masalah jadi penunjukan di rumah sakit ya Suwondo yang BKN sudah mengurati 3 kali tapi tidak dipedulikan oleh Pak Bupati ya, terus ada 220 orang yang diberhentikan secara sepihak ya, tanpa ada persoalan, ada 20 tahun bekerja tanpa ada persoalan, itu banyak. Terus ada pemindahan lagi ya, pemindahan ataupun rotasi jabatan di Kabupaten Pati ya yang tidak jelas, bahkan ada rangkap jabatan banyak sekali. Pansus Hak Angket ini terbentuk tepat di hari demo besar-besaran Pati yang meminta Bupati Sudewo mundur dari jabatannya pada 13 Agustus lalu. Panitia angket akan melaporkan hasil kerjanya dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 60 hari sejak dibentuknya panitia angket. Arif Nur melaporkan dari Pati. Kita undang nanti perwakilan, oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri terus mengawasi dan memantau proses politik di Pati. Pihaknya juga telah menegur Bupati Sudewo. Selain itu, Wakil Menteri Dalam Negeri sebut akan memonitor rencana demo Pati pada 25 Agustus. Proses politik yang ada di Pati tentu kita cermati dengan seksama. Apa yang sekarang bergulir di DPRD, Kemendagri melakukan proses pengawasan dan menghormati proses politik yang ada di sana. Untuk memastikan aja Pak, untuk status dari Bupati sendiri ini masih aktif atau sudah nonaktif Pak? Masih aktif sejauh ini. Sudah dipanggil Pak dengan Kemendagri Pak? Ya, ada proses komunikasi, ada proses teguran, ada proses evaluasi. Nanti tanggal 23 rencananya masyarakat akan demo kembali Pak, menuntut agar Bupati mundur nih, bagaimana Pak? Ya, itu adalah ekspresi masyarakat yang tentu ada dalam ruang demokrasi, tapi sekali lagi tentu kami memonitor dan Pak Menteri tentu berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, para Forkopimda di sana, memastikan agar situasi tetap kondusif dan jalannya roda pemerintahan tetap berjalan dengan lancar. Beredar kabar soal rencana demo Pati Jilid 2 pada 25 Agustus mendatang. Namun hal itu ditepis inisiator demo Pati Ahmad Hussein. Pernyataan melalui suara itu menjadi sorotan lantaran tersebar foto Hussein bersama Bupati Sudewo. Ya udah batal ini, saya udah agak singgung ke situ lagi dan tadi udah masyarakat udah kasih tahu kalau tanggal 25 ya tahu.
Rekaman suara yang diduga milik inisiator demo Akbar Pati pada 13 Agustus lalu, Ahmad Hussein, tengah jadi perbincangan hangat. Ia membatalkan rencana demo tanggal 25 Agustus mendatang. Menanggapi hal itu, warga Pati tidak berkomentar banyak. Mereka menilai itu sebagai pilihan Hussein. Ya itu sih pilihannya tersendiri. Mungkin ada pemikiran lain atau gimana lah. Kalau buat saya sih yang penting itu hasilnya Pati damai lah. Apapun caranya, apapun aksinya, yang penting kan tujuannya untuk Pati agar damai lagi, kondusif lagi. Namun tak hanya soal pembatalan demo, Hussein juga terdengar menyebut jika aliansi masyarakat Pati Bersatu ditunggangi kepentingan politik. Semakin saya lihat, semakin orang-orang itu melenceng jauh. Itu loh. Melenceng dalam arti gimana, Mas? Ya, kayak itu ya ditunggangi politik. Tudingan itu pun dijawab Koordinator Aliansi Masyarakat Bersatu. Terkait pernyataan Mas Hussein bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditunggangi politik, itu tidak benar. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap berkomitmen untuk mengawal aspirasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk mengkritik, melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, dan berkomitmen untuk melawan pemimpin yang sombong, arogan, pembohong, dan penipu rakyat. Terkait pengunduran Mas Hussein dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, itu keberkahan bagi kita, ya. Karena selama ini statement dari Mas Hussein itu menebar konflik di dalam internal Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Di luar rencana demo 25 Agustus mendatang, aliansi yang dikoordinasi oleh Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto akan kembali menggelar demo tetapi di Jakarta. Mereka akan mendatangi KPK untuk menuntut lembaga anti rasuah itu menetapkan Sudewo sebagai tersangka kasus suap DJKA. Penggalangan donasi ini untuk akomodasi kita, ya Mas. Dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah sepakat akan melakukan aksi demo tanggal 2 September dan 3 September di gedung KPK RI di Jakarta untuk menuntut KPK menetapkan Bapak Bupati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus suap proyek DJKA. Saat ini, pihak Botok tengah menggalang donasi untuk aksi di Jakarta pada 2 hingga 3 September mendatang. Arif Nur melaporkan dari Pati.